Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Fidela Putri. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia. Oke. Baik, di sini saya mengambil penerapan teori mekanika fluida pada jembatan apung dengan pengampu Bapak Mahmud Suhermanto SPD MD, disusun oleh saya Aurelia Fidela Putri. Yang pertama ada pendahuluan. Oke, yang pertama adalah jembatan. Jembatan merupakan struktur yang dibuat untuk menyeberangi jurang atau rintangan seperti sungai, rel kereta api, ataupun jalan raya. Jembatan dibangun untuk penyeberangan pejalan kaki kendaraan atau kereta api di atas halangan. Jembatan apung adalah alternatif yang praktis untuk menanggulangi masalah-masalah baik terhambatnya transportasi dan hambatan faktor alam. Yang kedua ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada bangunan apung. Nah, bangunan apung ini merupakan alternatif pembangunan yang memanfaatkan gaya apung sebagai landasan berdirinya struktur. Contohnya ada jembatan apung. Nah, jembatan apung ini apa sih? Jembatan apung adalah alternatif yang praktis untuk menanggulangi masalah-masalah baik terhambatnya transportasi dan hambatan faktor alam. Dengan dibangunnya jembatan apung, maka tidak akan mengganggu aktivitas lempeng-lempeng bawah laut dan aktivitas lainnya, sehingga mengurangi bahaya yang akan timbul apabila dibangun. Selain itu, aktivitas orang-orang akan berjalan lancar dan efisien. Lalu yang kedua ada ponton. Ponton adalah perangkat apung yang memiliki daya apung yang cukup untuk mengapung sendiri serta dapat menanggung beban berat untuk mengantisipasi air pasang surut laut, sehingga posisi kapal dengan dermaga selalu sama. Kemudian antara ponton dengan dermaga dihubungkan dengan suatu landasan atau jembatan yang fleksibel ke darat yang bisa mengakomodasi pasang surut laut. Lalu ada statika fluida. Nah, fluida sendiri adalah suatu zat yang mempunyai kemampuan berubah secara kontinu apabila mengalami geseran atau mempunyai reaksi terhadap tegangan geser sekecil apapun. Lalu ada analisis dimensi. Nah, analisis dimensi adalah alat konseptual yang sering diterapkan dalam fisika, kimia, dan teknik untuk memahami keadaan fisis yang melibatkan besaran fisis yang berbeda-beda. Analisis dimensi rutin digunakan dalam fisika dan teknik untuk memeriksa ketepatan penurunan persamaan. Lalu ada statika fluida. Nah, fluida dikatakan statis jika fluida tersebut diam. V sama dengan 0 atau bergerak dengan kecepatan tetap. O, A sama dengan 0 ya. Pada fluida yang diam tidak terjadi tegangan geser di antara partikel-partikelnya, dan untuk zat cair akan mempunyai permukaan horizontal dan tekanan yang tetap. Apabila suatu benda berada di dalam zat cair yang diam, maka akan mengalami gaya yang diakibatkan oleh tekanan zat cair. Tekanan tersebut bekerja tegak lurus terhadap permukaan benda. Lalu ada kesetimbangan benda terapung. Nah, ini ada hukum Archimedes. Hukum Archimedes adalah hukum yang menyatakan bahwa setiap benda yang tercelup baik keseluruhan maupun sebagian dalam fluida, maka benda tersebut akan menerima dorongan gaya ke atas atau gaya apung dengan rumus WU sama dengan mg. Nah, atau WS sama dengan WU min FA.
WS itu berat semu, WU itu berat sesungguhnya, FA itu gaya angkat ke atas. Lalu ada gaya apung. Gaya apung terjadi karena makin dalam zat cair, maka besar tekanan hidrostatiknya. Hal ini menyebabkan tekanan pada bagian bawah benda lebih besar daripada tekanan pada bagian atasnya. Gaya apung muncul karena selisih antara gaya hidrostatik pada permukaan benda atas dan bawah. Lalu ada keadaan benda. Keadaan benda ini ada 3 keadaan benda di dalam zat cair, yaitu ada melayang, ada tenggelam, ada terapung. Lalu yang ketiga ada pembahasan. Yang pertama ada analisis sifat fluida. Nah, fluida yang dimaksud di sini adalah air. Analisis sifat fluida dibutuhkan untuk mengetahui parameter fisik air. Parameter fisik air meliputi kerapatan, berat jenis, viskositas dinamis, viskositas kinematis, dan tegangan permukaan. Lalu ada analisis dimensi. Di dalam mekanika fluida hanya ada 4 dimensi pokok. Semua dimensi lainnya dapat diturunkan dari keempat dimensi pokok ini. Dimensi pokok itu ialah massa, panjang, waktu, dan suhu. Lalu ada analisis hidrostatika. Analisis statika fluida atau hidrostatika digunakan untuk mengetahui gaya yang diberikan oleh fluida terhadap benda di dalamnya. Gaya hidrostatika biasanya dipengaruhi oleh permukaan benda. Lalu ada analisis kesetimbangan benda terapung. Nah, analisis ini digunakan untuk mengetahui kesetimbangan ponton jika diberi gaya apakah akan mempengaruhi kestabilan struktur. Lalu ada analisis syarat mengapung, melayang, dan tenggelam. Digunakan untuk mengetahui keadaan ponton apakah sudah memenuhi syarat terapung. Jika ponton tidak memenuhi syarat mengapung, maka ponton tersebut tidak dapat digunakan. Terakhir ada analisis kinematika fluida. Nah, analisis kinematika fluida digunakan untuk memperoleh distribusi tekanan dan gaya yang bekerja pada zat cair. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, menurut analisa yang telah digunakan, didapat kesimpulan bahwa ponton sudah memenuhi persyaratan sebagai landasan jembatan apung, ditinjau baik dari segi persyaratan ponton maupun pengaruh fluida air ya. Untuk sarannya, analisa yang kami lakukan masih berdasarkan pada teori, sehingga perlu dibuktikan secara praktek untuk mendapatkan hasil yang lebih teliti. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.